Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah memasuki minggu ke-6, tidak terasa ya. Jadi sebentar lagi akan kita menjalani UTS di minggu ke-8. Mungkin itu akan nanti setelah Lebaran, tergantung nanti pengumuman dari universitas ya. Hari ini, minggu ke-6 kita telah sampai kepada materi lanjutan dari kemarin sudah kita bahas tentang konstitusi. Nah, sekarang kita bahas mengenai konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Oke, teman-teman familiar dengan kata demokrasi, nah, kemudian familiar juga dengan kata urgensi, familiar juga dengan uh, konsep gitu kan. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, pasti terkaitnya selalu dengan vote ya, pemilihan umum gitu. Nah, kita berangkat dari segi pengertian terlebih dahulu mengenai demokrasi Pancasila ya, yang dalam pengertiannya itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsep ini menekankan musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Kita melihat juga bahwa Pancasila itu punya 5 sila ya. Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika ada kata demokrasi kemudian diikuti oleh Pancasila, tidak bisa kemudian lepas dari kelima sila yang sudah ada di dalam Pancasila. Proses demokrasi harus melalui afirmasi nilai Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Kemudian, apa yang menjadi fokus kita hari ini? Fokus pembahasan kita hari ini mengenai demokrasi berlandaskan Pancasila itu tentu kita perlu tahu urgensi demokrasi Pancasila itu sendiri apa. Apakah penting ataupun tidak penting ataupun hanya sekedar omon-omon? Nah, tentu ketika kita berbicara mengenai demokrasi Pancasila, ini bukan suatu hal yang omong kosong. Melainkan kita perlu juga menelaah, meneliti, atau mengkaji mengenai hal-hal yang menjadi landasan politik negara kita. Nah, tentu urgensi demokrasi Pancasila yang pertama itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui nilai musyawarah dan gotong royong. Nah, teman-teman bisa menebak ini mungkin sila yang keberapa mengandung value ini gitu. Nah, kemudian yang kedua ada menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial dengan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama. Yang ketiga, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan melalui mekanisme demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, sebagai awalan kita perlu tahu prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Yang pertama tentu keterlibatan rakyat. Itu kita ya sebagai rakyat Indonesia yang punya KTP berusia di atas 17 tahun. Nah, kita punya hak untuk memilih pemimpin dan setiap 5 tahun sekali kita sudah menjalankan hal itu gitu. Jadi setiap 5 tahun kita memilih, bahkan pemilu terakhir itu kita memilih DPR juga, memilih DPD, kemudian presiden. Yang kedua ada kebebasan berpendapat, ruang untuk mengekspresikan pendapat. Kita mengetahui juga bahwa negara kita adalah negara demokrasi, sehingga kita punya ruang untuk menyampaikan pendapat kita, untuk menyampaikan kritik, menyampaikan saran pada pemerintah. Jika hari ini memang gitu, kita didenotasi untuk ketika melakukan atau menyampaikan pendapat kritik kepada pemerintah, kita dicekal oleh undang-undang ITE, balik lagi kepada undang-undang
pasal 28E ya, mengatakan bahwa kita itu punya hak kebebasan untuk berserikat ya, punya kebebasan untuk bisa menyampaikan pendapat di publik. Apa tandanya kemudian kita punya istilahnya hak-hak ini? Tentu kita bisa melihat 5 tahun sekali kita memilih perwakilan kita di Senayan ya, atau anggota DPR. Sehingga ketika anggota DPR itu bekerja sesuai dengan seharusnya bagaimana dia bekerja, tentu dia akan mewakili suara-suara kita. Misalkan soal pendidikan, soal kesehatan, kita boleh mengajukan pendapat bahwa kesehatan hari ini sangat kurang responsif, ataupun pendidikan hari ini sangat kurang spesifik atau kurang kemajuannya, kita boleh. Makanya setiap daerah di Indonesia itu juga punya yang namanya Dewan Perwakilan Daerah, punya juga wali kota, gubernur, ya, bupati, sehingga sebenarnya kita bebas untuk melaksanakan hal-hal tersebut, termasuk ketika melaksanakan orasi ilmiah, orasi terbuka, unjuk rasa. Nah, itu merupakan bagian dari demokrasi yang sebenarnya diatur oleh undang-undang gitu. Nah, yang ketiga, ini merujuk pada yang kedua tadi, keadilan dan kesetaraan. Semua warga negara memiliki hak yang sama. Ya. Kita sudah melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, entah itu hak untuk kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan akses pendidikan harusnya sama. Tidak ada kemudian perbedaan-perbedaan yang mendasari untuk kemudian kita diperlakukan tidak sesuai dengan semestinya. Oke. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya ada. Tidak hanya hak kita saja yang kita tuntut, tapi ketika kita berbicara hak, tentu ada kewajiban. Apa kemudian? Hak suara dalam pemilihan umum, tentu kita wajib ya melaksanakan atau menghormati hak orang lain. Nah, ketika kita punya hak atas kebijakan atau kebebasan berbicara, tentu kita punya kewajiban juga untuk menghormati hak orang lain ketika berbicara. Maka ketika ada yang menyampaikan pendapat ya secara etik ya, cukup kita dengarkan terlebih dahulu hingga waktunya tiba gitu, kita baru berbicara. Interupsi diperbolehkan jika yang ketika menyampaikan pendapat itu mengizinkan. Jika tidak ya dengarkan dulu pendapat dia. Itu contoh sederhana. Di dalam aturan debat pun juga seperti itu. Kita menyampaikan gagasan-gagasan kita, argumentasi-argumentasi kita, maka kelompok lawan pun harus menghargai terlebih dahulu. Baru ketika ada dirasa hal yang kurang pas, kurang sesuai, gitu, kita bisa mengajukan interupsi. Kemudian kita juga ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk diperbolehkan interupsi, maka kita akan dapat giliran untuk berbicara. Kita bisa defending argumen atau menyerang argumen mereka, memaparkan data-data kita dan sebagainya. Harus ada timbal balik di dalamnya. Kalau kita pengen dihargai, tentu kita menghargai dulu orang lain. Sama halnya ketika yang sering terjadi di negara kita, berbeda pilihan bisa menjadi permusuhan yang cukup serius gitu. Sampai tawuran, sampai kemudian mengorbankan nyawa dan sebagainya. Maka sangat berbahaya sekali ketika kita hanya ingin hak kita saja, tapi tidak kewajiban. Lantas apa yang perlu dilakukan dalam dunia pendidikan ini ya? Bagaimana cara-cara untuk kemudian kita sebagai mahasiswa ya itu paham, itu tahu. Makanya kalian saya sarankan untuk ikut berorganisasi. Dari organisasi kalian bisa tahu dinamika orang-orang gitu. Kemudian ikutlah diskusi-diskusi publik ilmiah gitu.
Dari diskusi tersebut kalian bisa mendapatkan ilmu yang tidak dapat kalian dapatkan di kelas gitu. Misal dalam dinamika politik kampus gitu. Mungkin kalian memahami ada pemilihan badan eksekutif mahasiswa, terus di tingkat universitas, di tingkat fakultas ya, bupati mahasiswa dan sebagainya. Itu penting untuk kalian rasakan supaya bisa mengetahui inilah dinamika demokrasi yang sebenarnya. Kemudian dalam diskusi kelas gitu, ketika kalian berpendapat, tentu harus sampaikan pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah perkuliahan gitu, ilmiah. Dan ketika ada teman kalian presentasi, kemudian menyampaikan argumentasinya, dengarkan. Itu cara paling sederhana untuk bisa memahami pendidikan demokrasi itu sendiri. Ya. Karena kita perlu tahu porsi kita sendiri. Hak dan kewajiban itu ada di mana. Oke. Nah, kemudian sampailah kita tentang membangun argumen tentang dinamika, tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Apakah kemudian demokrasi yang berdasarkan Pancasila telah berjalan baik dan lurus gitu? Ataukah pernah mengalami sebuah penyimpangan dalam perjalanannya? Tentu ketika kita ingin mengetahui hal-hal tersebut gitu, kita perlu flashback ke belakang gitu. Dalam sejarah praktik demokrasi Indonesia sejak tahun 1945 kemerdekaan ya sampai Orde Baru, nah, itu tentu ada perjalanan-perjalanan yang cukup fluktuatif ya, naik turunnya demokrasi. Nah, kemudian ada dinamika-dinamika yang terjadi di jalannya. Ya. Dalam rentan tahun 1945 sampai 1959 ya, ada masa yang dinamakan demokrasi konstitusional itu, yang di mana demokrasi tersebut menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik, sehingga terkenal ya pada zaman itu dinamakan demokrasi parlementer. Nah, kemudian tahun beriringan juga dengan tahun yang tadi 1949 hingga 1965 ada masa demokrasi terpimpin yang dalam perjalanannya banyak terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, kemudian dalam rentan 1965 hingga 1998 di masa pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi Pancasilanya, yang dimana di zaman itu atau periode itu ditonjolkan dengan sistem presidensial. Sebenarnya periode ini bertujuan mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi ada tiga masa ya, 1945 hingga 1959, kemudian 1949 hingga 1965, di mana kita tahu di rentan tahun 65-an itu terjadi pemberontakan, banyak negara-negara kemudian terbuat ya, negara-negara di lingkup Indonesia terbuat gitu. Kemudian ideologi-ideologi terpecah. Waktu itu masih ada komunisme ya. Hingga kalau kita mengenal yang namanya tragedi Lubang Buaya, G30 SPKI. Nah, itu terjadi dalam rentan tahun tersebut. Bahkan penyelesaiannya hingga tahun 1970-an. Nah, sekarang ini ya, posisi kita kira-kira ada berada di mana gitu. Anda dan saya itu berada di mana demokrasinya. Tentu kita menelisik pada 1998
di mana kita mengalami krisis moneter juga, kita mengalami sebuah penurunan ekonomi, mata uang kita anjlok gitu, kemudian banyak konflik-konflik di daerah gitu ya. Kita berada dalam demokrasi reformasi. Reformasi ini tentu punya tujuan gitu, untuk menegakkan demokrasi secara lurus sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik di masa periode ketiga. Ya, apa masa periode ketiga tadi itu? Presidensial, bahwa kekuatan di tangan presiden yang bersifat otoriter. Nah, kita 98 ada reformasi sehingga kita bisa ingin berusaha mengembalikan demokrasi secara lurus ya, untuk mengoreksi reformasi atau mengoreksi mereformasi masa-masa sebelumnya. Oke, tentu ketika kita melihat dalam hari ini ya kita bisa melihat sendiri betapa sekarang teknologi media massa, teknologi sosial media, bahkan kita sekarang sudah memasuki masyarakat digital gitu. Itu mempengaruhi besar bagaimana demokrasi pasca reformasi ini terbentuk gitu. Sekarang kampanye bisa melalui media sosial. Penyampaian gagasan visi misi bisa lewat media sosial. Tidak perlu seperti zaman dulu ketika kita kampanye langsung turun ke jalan, orasi. Nah, tapi bagaimana seseorang itu membangun brand image dia untuk bisa terkenal atau diketahui oleh publik. Nah, sebenarnya hal ini menunjukkan citra positif bahwa sekarang banyak generasi muda yang kemudian terlibat langsung dalam praktikal democracy ya. Hanya saja kemudian ya, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, tapi diiringi juga dengan politik uang dan populisme. Ya. Ada keseimbangan gitu. Ada sesuatu yang positif, tapi kemudian beriringan dengan sesuatu yang berafirmasi negatif. Itu yang menjadi tantangan kita generasi muda. Semudah apakah ya suara kita itu digantikan oleh uang? Yang kita pilih hari ini menentukan berapa tahun ke depan, kebijakan-kebijakan bertahun-tahun ke depan gitu. Jangan hanya karena bisa untuk beli rokok satu slop kalian jual idealisme kalian untuk memilih pemimpin yang salah atau memilih pemimpin yang kurang tepat. Itu menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kemudian tantangan itu menjadi sebuah tantangan juga bagi demokrasi Pancasila. Tentu karena kebebasan bersosial media, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, bagaimana sekarang masyarakat digital itu menjadi sumber utama informasi itu berkembang, ada ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi dan politik yang semakin tajam. Kita bisa melihat hari ini, ya, berbeda pandangan politik sedikit saja bisa kita kena rujak, bisa kita kena doxing dan sebagainya. Kemudian pengaruh politik identitas yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Ada lagi praktik demokrasi yang seringkali tidak mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat, tapi lebih ke polarisasi politik. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama yang nomor 4. Kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat sehingga pemahaman tentang demokrasi itu terbatas pada pemilu saja. Ngertinya orang-orang itu demokrasi itu hanya berlangsung 5 tahun sekali. Padahal bisa kita langsungkan setiap hari lewat dialog-dialog, lewat diskusi-diskusi ilmiah, lewat kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tenaga akademik. Ya.
Misalkan dengan kita menyampaikan pendapat, mencoba kritik membangun gitu. Dan juga ketika kita bisa mengkritik sesuatu, tentu kita bisa dikritik sesuatu. Tinggal bagaimana pribadi kita bisa menerima atau tidak. Ya. Kemudian dari esensi pendidikan Pancasila itu sendiri, ya, demokrasi Pancasila, ingin bagaimana sih sebenarnya negara kita itu? Tentu kita punya harapan-harapan baik. Yang pertama, kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam sistem perwakilan yang berbasis musyawarah. Kita tentu berharap ketika sebuah kebijakan, sebuah aturan, ataupun sebuah keputusan itu selalu berlandaskan hal-hal tersebut. Contoh kecil dalam lingkup keluarga ya, ketika kita memutuskan untuk vakansi ya, vacation ke suatu tempat, tentu kita musyawarah keluarga. Anak pertama mengusulkan ke pantai, anak kedua mengusulkan ke gunung, anak ketiga ke pantai, ibu ke pantai, yang ayah kemudian menjadi pihak ya, yang dimana menjadi sentral keputusan atau mediator, tentu bisa memfasilitasi keluarganya untuk menentukan kita vakansi kemana nanti. Secara simpel seperti itu. Nah, tentang harapan-pengharapan baik untuk negara kita tentu menjadi poin penting dalam perumusan atau bagaimana kita mempelajari esensi dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Uh, dan juga selain pengharapan baik, kita juga punya skala prioritas ya. Kenapa kemudian penerapan demokrasi Pancasila ini harus dilakukan gitu. Tentu mencegah konflik, tentu juga menjaga stabilitas politik dan memastikan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang poin sangat penting. Menghindari dominasi politik oleh kelompok tertentu dan hal itu yang dapat mengancam keadilan sosial. Bagaimana bisa rakyat Indonesia yang berjuta-juta ini dipimpin dengan kepentingan kelompok tertentu? Tentu yang bukan kelompoknya tentu tidak akan mendapatkan kepentingan, manfaat. Hanya yang sudah menjadi kelompoknya saja. Nah, dengan diskusi ini atau materi ini akan selesai dalam slide terakhir ini. Silakan teman-teman untuk absen dan saya harapkan dalam absensi tersebut kalian merefleksikan apa materi hari ini. Kemudian saya harap juga kalian memahami dan bisa membaca beberapa referensi yang sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint ini ya, yang kecil ya di bawah, tulisan kecil di bawah, itu bisa kalian baca ya. Karena itu buku basic kita sebenarnya ya. Oke, mungkin sekian, terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.